Halmahera Tengah, negeri yang tumbuh terlalu cepat. Di sebuah daerah yang dulunya sunyi, di antara hutan tropis, pesisir biru, dan desa-desa kecil nelayan, lahirlah salah satu ledakan ekonomi terbesar di Indonesia, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah. Sebuah daerah yang dalam beberapa tahun terakhir berubah dari wilayah pinggiran menjadi pusat industri nikel dunia. Di sini Gunung Halmahera bagian tengah dibelah, hutan hijau digusur, dan tanah-tanah digali. Dan dari perut bumi Halmahera itu mengalir ratusan triliun investasi. Pertanyaannya, apakah Halmahera Tengah benar-benar telah menjadi daerah maju? Atau Halmahera Tengah hanya tumbuh terlalu cepat? Dulu Halmahera Tengah hanyalah satu titik kecil di peta Indonesia Timur. Ekonominya bertumpu pada laut, kebun, ikan, dan hasil hutan. Jalan terbatas, infrastruktur minim, dan kesempatan kerja sulit. Namun semuanya berubah ketika dunia mulai memburu satu benda, yaitu nikel, bahan utama baterai kendaraan listrik. Dan ternyata cadangan nikel terbesar itu berada di bawah tanah Halmahera Tengah. Lalu datanglah investasi besar, kawasan industri raksasa, Indonesia Wedeby Industrial Park atau IWIP, sebuah proyek yang mengubah wajah Halmahera Tengah selamanya. Apa yang terjadi setelah itu hampir sulit dipercaya. Pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada tahun 2020, 26%, 2021, 26% lagi. Lalu tahun 2022 melonjak menjadi lebih dari 102%. Salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia modern. PDRB daerah ini meledak dari hanya sekitar 3 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi lebih dari 56 triliun rupiah pada tahun 2025. Dalam waktu singkat, Halmahera Tengah berubah dari daerah kecil menjadi salah satu pusat ekonomi paling agresif di Indonesia Timur. Pendapatan per kapita masyarakatnya juga naik sangat tajam, dari sekitar 58 juta rupiah per tahun menjadi hampir 871 juta rupiah per tahun. Angka yang secara statistik terlihat seperti daerah yang kaya raya. Negeri ini seperti sedang melompat, melewati puluhan tahun pembangunan dalam hitungan beberapa periode pemerintahan saja. Dan memang kemajuan itu nyata, jalan mulai ramai, pelabuhan tumbuh, perdagangan hidup, lapangan kerja bermunculan, tingkat pengangguran turun dari 5,2% menjadi sekitar 3,5%. Kemiskinan juga perlahan menurun, anak-anak lebih banyak masuk sekolah, angka partisipasi pendidikan meningkat, umur harapan hidup membaik. Di banyak sudut Halmahera Tengah, orang mulai merasakan sesuatu yang dulu jarang mereka lihat. Uang berputar sangat cepat, harapan tumbuh, dan mimpi terasa lebih dekat. Tetapi setiap ledakan ekonomi selalu menyimpan bayangan. Dan Halmahera Tengah mulai merasakan paradoks itu. Karena di balik angka-angka fantastis ada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan ini? Karena tidak semua desa berubah menjadi makmur. Tidak semua masyarakat lokal masuk ke lingkaran industri. Tidak semua anak muda melanjutkan pendidikan. Sebagian memilih langsung bekerja karena tambang menawarkan uang yang cepat. Di sisi lain, tenaga kerja terampil banyak datang dari luar daerah. Sementara masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Inilah ironi terbesar daerah kaya sumber daya. Daerahnya kaya tetapi ketimpangannya tetap tumbuh. Dan ada harga lain yang mulai dibayar Halmahera Tengah. Hutan yang dulu sunyi perlahan berubah menjadi kawasan industri. Laut yang dulu tenang mulai dipenuhi kapal dan tongkang. Sebagian masyarakat mulai berbicara tentang debu, air keruh, pencemaran, dan hilangnya ruang hidup. Kelompok masyarakat sipil mulai memperingatkan satu hal, bahwa pembangunan yang terlalu cepat bisa berubah menjadi bencana jangka panjang. Karena sejarah dunia telah berkali-kali menunjukkan daerah kaya sumber daya tidak selalu menjadi daerah maju. Kadang mereka justru terjebak dalam sesuatu yang disebut kutukan sumber daya, resource curse. Ketika kekayaan alam begitu besar hingga manusia lupa membangun manusianya. Jadi, apakah Halmahera Tengah sudah bisa disebut daerah maju? Jawabannya iya dan juga belum. Iya karena ekonominya tumbuh luar biasa.
investasi besar masuk, infrastruktur berkembang cepat, lapangan kerja meningkat, dan Halmahera Tengah kini menjadi salah satu epicentrum industri Indonesia. Dikatakan belum sepenuhnya maju karena ukuran kemajuan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal gedung smelter, bukan hanya grafik ekonomi. Daerah maju adalah ketika kekayaan mampu berubah menjadi kualitas manusia, ketika pendidikan kuat, ketika lingkungan tetap hidup, ketika masyarakat lokal menjadi pelaku utama, ketika pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Dan di titik itulah Halmahera Tengah masih sedang berjuang. Saat ini Halmahera Tengah sedang berdiri di persimpangan sejarah. Ia bisa menjadi contoh sukses terbesar hilirisasi Indonesia, atau menjadi contoh bagaimana ledakan sumber daya justru meninggalkan luka sosial dan ekologis. Segalanya tergantung pada pilihan hari ini. Apakah kekayaan nikel akan dipakai untuk membangun manusia? Apakah pendidikan diperkuat? Apakah masyarakat lokal dilibatkan? Apakah lingkungan dijaga sebelum semuanya terlambat? Karena tambang suatu hari akan habis, tetapi manusia akan tetap tinggal di sana. Halmahera Tengah adalah potret Indonesia masa depan, sebuah negeri yang tumbuh sangat cepat, mungkin terlalu cepat, dan kini daerah ini sedang diuji oleh satu pertanyaan paling penting dalam sejarah pembangunan. Apakah kemajuan hanya tentang menjadi manusia yang kaya, atau tentang bagaimana manusia tetap hidup bermartabat di tengah kekayaan itu sendiri? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.